Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Adelia Putri membanting tangannya ke tuts grand piano di balai kota pada pukul 3 sore. Seolah-olah dia bisa memaksa piano itu untuk berfungsi. Sialan ini tidak berfungsi dengan baik. Senar-senar tidak pada tempatnya. Tuts-tuts tidak sejajar 5 jam lagi sebelum pertunjukan di hadapan 300 orang putri dari pemilik perusahaan konstruksi yang mensponsori balai kota merasa piano itu telah menjadi musuhnya. Saya akan memperbaikinya, kata Ridwan, penjaga kebersihan, sebelum dia sempat berpikir. Kesunyian aula menelan kalimat itu seolah-olah terlalu besar untuk tempat itu. Adelia berbalik terkejut. Ketika dia melihat siapa itu, dia tertawa. Pendek, gugup. Itu bukan humor. Itu adalah ketakutan yang berusaha tidak terlihat. Jika kamu bisa memperbaiki piano ini tepat waktu sebelum pertunjukan, aku akan menikahimu. Itu adalah lelucon yang salah. Bukan ejekan, melainkan kepanikan yang berusaha terlihat seperti lelucon. 2 jam sebelumnya, balai kota sunyi ketika Ridwan mendorong troli pembersih di sepanjang koridor utama. 2 tahun bekerja di sana, dan dia mengenal setiap suara, setiap ritme, setiap napas tempat itu. Balai kota itu seperti tubuh yang hidup. Dan Ridwan telah belajar membaca suasana hatinya. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah-olah dinding menahan napas. Dia berhenti di depan pintu aula utama dari dalam terdengar suara piano, bukan melodi lembut dari latihan normal, melainkan sesuatu yang agresif. Gugup tuts-tuts terdengar seperti jeritan. Adelia Putri, 22 tahun, lulusan musik dari Eropa, telah kembali 3 bulan yang lalu untuk menghormati keluarga, tampil di pembukaan pertunjukan penting. Suara itu berhenti, lalu terdengar dentuman. Ridwan meletakkan troli dan mendorong pintu yang sedikit terbuka. Aula itu kosong, kecuali gadis muda yang duduk di grand piano. Dia membanting tangannya ke tuts-tuts, seolah-olah dia bisa memaksa mereka untuk patuh. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya pelan. Adelia berbalik, terkejut. Ketika dia melihat siapa itu, wajahnya mengeras. Kamu seharusnya tidak di sini. Aku sedang berlatih, maaf. Ridwan melangkah mundur, tetapi sesuatu di piano menarik perhatiannya. Salah satu senar putus dan menggantung. Longgar, piano ini sangat buruk. Dia meledak. Bagaimana mereka berharap aku bermain ini malam ini di depan 300 orang. Di depan, dia berhenti seolah-olah telah berbicara terlalu banyak. Ridwan mendekat perlahan. Dia mengenal piano itu. Selama 2 tahun, membersihkan tuts-tutsnya setiap pagi, mengoleskan lilin pada pernis. Memperlakukan piano itu dengan kehati-hatian yang sama seperti ibunya, merawat perabot antik di rumah. Dia belum pernah melihat Adelia bermain dengan kekerasan seperti itu. Bolehkah saya melihatnya? Tanyanya. Dia tertawa, tawa pendek tanpa humor. Kamu, seorang penjaga kebersihan? Ridwan tidak menjawab, hanya mendekat dan memeriksa bagian dalam piano. Senar yang putus adalah masalah terkecil. 2 tuts tidak sejajar, pedal kanan membuat suara aneh, dan ada sesuatu yang salah dengan mekanisme palu. Sangat rusak, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Hebat. Lalu sekarang, suara Adelia bergetar. Jam 5 sore pertunjukan dimulai. Maestro Soeharto akan berada di antara penonton jika aku tidak bisa bermain. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu Ridwan tahu. Ceritanya, semua orang di balai kota tahu. Ayahnya telah menjanjikan donasi jutaan jika dia tampil sesuai dengan nama keluarga. Itu adalah kesempatannya untuk membuktikan bahwa uang yang dihabiskan di Eropa tidak sia-sia. Saya akan memperbaiki piano ini. Adelia menatapnya, seolah-olah dia telah gila. Kamu apa? Saya akan memperbaikinya, ulangnya. Lebih tegas, lap di tangannya, basah oleh keringat. Saya punya beberapa jam. Saya sudah mengenal piano ini selama 2 tahun. Saya tahu apa yang salah. Aroma pernis tua menyerbu ingatannya. Pak Jatmiko mencondongkan tubuh di atas piano, kacamata di ujung hidung Ridwan. Pegang senter di sini. Piano itu seperti manusia. Ketika terluka, ia mengerang di tempat yang tepat. 3 tahun sebagai tukang kebun di rumah orang tua itu
tetapi dia selalu berakhir di dalam rumah, mengamati konser. Ketika majikannya meninggal, Ridwan datang bekerja di balai kota, membawa serta lebih banyak pengetahuan tentang piano daripada tanaman Adelia bangkit. Perlahan, untuk sesaat Ridwan melihat sesuatu yang berbeda di matanya, bukan penghinaan atau ketidaksabaran, melainkan kerentanan yang dia coba sembunyikan. Lalu dia tertawa. Tawa pendek, gugup. Itu bukan humor, melainkan kegugupan. Jika kamu bisa memperbaiki piano ini, tepat waktu sebelum pertunjukan, aku akan menikahimu. Ridwan menatapnya, mencoba memahami apakah dia serius. Aku serius. Dia bersikeras, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Jika dalam 5 jam aku bisa bermain piano ini dengan sempurna di depan semua orang, aku akan menikahimu. Demi kehormatan, Ridwan mengangguk perlahan, bukan karena dia percaya pada janji itu, melainkan karena dia mengerti apa yang sebenarnya dia katakan. Tolong bantu aku. Baik, katanya. Saya terima. Adelia berkedip seolah dia tidak berharap dia setuju. Jadi, kamu benar-benar berpikir kamu bisa? Ridwan melihat piano yang rusak, lalu padanya 5 jam. Ratusan orang menunggu sebuah instrumen yang belum pernah dia coba perbaiki. Sebuah janji yang terdengar seperti keputusasaan, disamarkan sebagai lelucon. Saya akan mencoba. Dia mengangguk dan meninggalkan aula, meninggalkannya sendirian dengan piano yang rusak. Ridwan berdiri sejenak, mendengarkan kesunyian balai kota. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan mencari manual model Steinway tahun 1952. Dia perlu mengonfirmasi skema palu, menemukan nomor bagiannya dalam 5 jam. Berikutnya, dia akan menemukan bahwa beberapa janji mengubah segalanya. Bahkan, ketika tidak ada yang berharap, janji itu ditepati. 440, Ridwan sedang berlutut di lantai, kepalanya hampir masuk ke dalam piano ketika dia mendengar langkah kaki mendekat. Dia dengan cepat menutup skema mekanisme di ponselnya dan pura-pura memeriksa. Senar. Ya Allah, itu benar. Suara Budi, teknisi suara, bergema di aula Handi, memberitahuku, tapi aku tidak percaya. Ridwan bangkit, membersihkan tangannya di seragamnya. Budi berada di pintu masuk dengan 2 karyawan lain, tari dari resepsionis dan asisten panggung muda, yang namanya selalu lupa. Ridwan menceritakan apa? Tanya Ridwan, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Tentang taruhanmu dengan sang putri. Budi tertawa keras. Jika kamu memperbaiki piano, dia akan menikahimu. Bro, ini lebih baik dari sinetron. Budi tertawa, tetapi berhenti ketika dia melihat Senar yang putus tawa. Itu menghilang lebih dulu. Tari menggelengkan kepalanya, khawatir. Ridwan, kamu tahu dia gugup kan? Gadis-gadis kaya itu mengatakan apa saja ketika mereka putus asa. Jangan anggap serius. Saya tidak menganggap serius. Ridwan berbohong. Saya hanya ingin membantu. Asisten panggung tertawa. Bro, kamu tahu berapa biaya perbaikan piano sepupu saya? Bekerja di toko alat musik. Mereka mengenakan biaya Rp2.000.000 hanya untuk melihatnya. Budi mendekati piano dan melihat ke dalam, mengerutkan kening. Bencana apa yang terjadi di sini? Sepertinya seseorang memukul senar dengan palu. Ridwan tidak menjawab. Dia punya kecurigaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tetapi itu bukan urusannya untuk menilai. Biarkan saya mengerti, lanjut Budi. Kamu punya 4,5 jam untuk memperbaiki piano yang akan membutuhkan waktu berhari-hari bagi teknisi profesional. Dan jika kamu berhasil, putri sponsor akan menikahimu. Benarkah? Kurang lebih. Dan kamu benar-benar berpikir dia akan menepati janjinya? Ridwan melihat piano yang rusak, lalu ketiga karyawan yang menatapnya dengan campuran hiburan dan belas kasihan. Saya tidak tahu, tetapi saya akan mencoba memperbaikinya bagaimanapun caranya. Tari menghela napas. Ridwan, saya menyukaimu. Kamu orang baik, bekerja dengan benar, tidak pernah menimbulkan masalah. Jadi saya akan memberimu nasihat. Lupakan kegilaan ini. Gadis itu panik. Ketika dia tenang, dia akan menertawakan seluruh situasi. Mungkin, kata Ridwan, tetapi piano itu masih rusak. Budi menepuk pundaknya. Dengar, jika kamu benar-benar berhasil, aku akan membayar bir pertama.
Tapi jika tidak, ya, setidaknya itu akan menjadi cerita lucu untuk diceritakan. Ketiganya pergi, masih tertawa dan berkomentar satu sama lain. Ridwan kembali sendirian, tetapi sekarang dia tahu bahwa taruhan itu menyebar di seluruh balai kota. Dalam beberapa jam, semua orang akan tahu. Dia kembali ke ponselnya, mencari skema yang lebih rinci. Steinway memiliki sistem khusus. Setiap menit, penting 3 percobaan. Pada percobaan pertama, tutsnya menjadi lebih buruk. Pada percobaan kedua, dia hampir menyerah. Pada percobaan ketiga, suara Pak Jatmiko bergema. Pelan-pelan. Nah, kekuatan tidak memperbaiki apapun. Tangannya berhenti gemetar. 15 menit kemudian, saat menguji seluruh skala, dia pikir dia telah menang sampai tuts C sharp. Benar-benar macet di tengah lagu. Suara itu mati di aula Ridwan. Merasa perutnya menciut 15 menit kemudian, saat mencoba menyelaraskan kembali, tuts-tuts yang tidak sejajar. Dia mendengar suara di belakangnya. Bagaimana kabarmu, Ridwan? Berbalik, Adelia berada di pintu masuk aula. Tetapi tidak mendekat. Dia mengenakan gaun biru tua, mungkin pakaian untuk pertunjukan. Pelan-pelan, jawabnya, jujur. Lebih rumit dari yang saya bayangkan. Kamu membayangkan itu akan mudah. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suaranya. Tidak terlalu agresif, lebih ingin tahu. Sebenarnya, saya tidak membayangkan apa-apa. Saya hanya berbicara tanpa berpikir. Adelia melangkah beberapa langkah menuju piano. Mengapa kamu menawarkan diri? Pertanyaan itu membuat Ridwan terkejut. Dia berhenti mengutak-atik tuts dan menatapnya. Kamu tampak putus asa. Saya putus asa. Pengakuan itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Saya masih. Ridwan menyadari bahwa dia sedikit gemetar, bukan karena kedinginan balai kota terlalu panas untuk itu. Apakah pertunjukan itu sangat penting? Adelia tertawa, tetapi tidak ada humor dalam suara itu. Penting, ayah saya menghabiskan banyak uang untuk pendidikan musik saya. Dia memberitahu semua temannya bahwa saya akan menjadi permata keluarga jika saya tidak bisa bermain malam ini. Dia tidak menyelesaikan, tetapi tidak perlu. Ridwan mengerti tekanan keluarga. Dia mengerti harapan. Dia mengerti beban mengecewakan orang-orang yang berinvestasi padanya. Kamu bermain dengan baik, tanyanya. Ketika saya tenang. Ya, tetapi hari ini dia melihat piano seolah-olah itu adalah musuh. Hari ini saya bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Dan Ridwan mengangguk perlahan. Akhirnya dia mengerti mengapa piano itu begitu rusak. Kamu yang merusaknya, bukan? Adelia menatapnya terkejut untuk sesaat. Dia pikir dia akan menyangkal. Ya, dia mengakui. Saya gugup. Saya mulai membanting tuts, dan ketika saya melihat itu tidak keluar dengan benar, saya kehilangan kendali. Mengapa? Karena saya takut. Pengakuan itu keluar seperti desahan. Takut gagal, takut membuktikan bahwa ayah saya salah bertaruh pada saya. Takut semua orang akan tahu bahwa saya tidak sebaik yang mereka kira. Ridwan terdiam sejenak, memproses kejujurannya. Dan sekarang, tanyanya. Sekarang saya butuh keajaiban terjadi. Adelia menatapnya. Atau seorang penjaga kebersihan bisa melakukan hal yang mustahil. Dia berbalik untuk pergi, tetapi berhenti di pintu Ridwan. Ya, jika kamu berhasil, saya benar-benar harus menepati janji itu. Pertanyaan itu menggantung di udara. Ridwan menyadari bahwa dia tidak bercanda. Dia benar-benar takut dengan kemungkinan itu. Tidak ada yang harus melakukan apapun yang tidak mereka inginkan, katanya lembut. Saya hanya ingin kamu bisa bermain. Adelia mengangguk lega dan pergi. Ridwan kembali ke piano. 350 jam terus berjalan, tetapi sekarang dia mulai mengerti bahwa dia tidak hanya memperbaiki instrumen, dia berusaha memperbaiki ketakutan seseorang, dan entah bagaimana itu membuat segalanya tampak lebih penting. 320. Ridwan telah berhasil menyelaraskan kembali 2 tuts dan mengganti senar yang putus dengan cadangan yang dia temukan di laci piano. Mekanisme palu masih membuat suara, tetapi setidaknya instrumen itu tidak lagi terlihat seperti medan perang. Dia sedang menguji tuts ketika dia mendengar suara berat di belakangnya. Apa yang terjadi di sini?
Ridwan berbalik dan merasakan perutnya menciut. Bapak Hendra, ayah Adelia dan pemilik perusahaan konstruksi, berdiri di pintu. Masuk aula, tinggi, rambut abu-abu tertata rapi, setelan jas rapi jenis pria, yang masuk kemana saja, seolah-olah dia adalah pemiliknya. Karena biasanya, memang begitu Bapak Hendra. Ridwan segera bangkit. Saya tahu betul apa yang kamu lakukan. Bapak Hendra mendekat. Dengan langkah tegas. Seluruh tim berbicara tentang taruhanmu dengan putriku. Ridwan menelan ludah. Ini tidak ada dalam rencananya. Itu hanya cara bicara. Pak, saya ingin membantu dengan piano. Membantu Bapak Hendra tertawa, tetapi tidak ada humor dalam suara itu. Kamu tahu berapa harga instrumen ini? Ini adalah Steinway, tahun 1952. Lebih berharga dari rumahmu, mobilmu, dan mungkin semua yang akan kamu hasilkan seumur hidup. Saya tahu itu berharga, Pak. Itulah mengapa saya berhati-hati. Bapak Hendra mendekat lagi, dan Ridwan bisa mencium bau parfum mahalnya. Biarkan saya jelaskan sesuatu padamu. Nak putriku gugup. Ketika dia gugup, dia berbicara omong kosong. Kamu mengerti itu? Bukan mengerti, Pak. Kamu melewati batas, kata Bapak Hendra tanpa mengubah nada suaranya. Kamu tahu apa jadinya jika ini salah. Berita utama, meme, sponsor hilang. Bapak, saya tidak menghinamu. Saya melindungi putriku dari dunia dan dari dirinya sendiri. Jika kamu menggores satu toothspoon, saya akan menghancurkanmu. Sesederhana itu. Bagus. Bapak Hendra memberi isyarat kepada seseorang di koridor. Anak-anak, masuk. Mari kita bawa piano ini ke gudang. Teknisi akan bekerja di sana. 2 karyawan pemeliharaan muncul di pintu. Pak, kata salah satu dari mereka, ragu-ragu. Memindahkan piano ini sekarang dengan pertunjukan malam ini. Itulah mengapa kita memindahkannya. Bapak Hendra berbalik ke Ridwan. Anak ini tidak akan merusak instrumen yang lebih berharga daripada kebanggaan banyak orang. Karena lelucon, Ridwan mengangguk, tetapi tidak menjauh dari piano dan instrumennya. Pak, jika tidak diperbaiki, itu bukan masalahmu. Suara Bapak Hendra bergema di aula. Saya sudah menelepon teknisi profesional. Dia akan datang dalam 2 jam. Jika tidak ada waktu, kami membatalkan pembukaan Adelia. Sesederhana itu. Tapi, dia sangat khawatir. Dia putriku. Aku menjaganya. Bapak Hendra menunjuk ke pintu keluar. Sekarang keluar dari sana, sebelum saya memanggil keamanan. Ridwan melihat piano, lalu ke Bapak Hendra. 2 jam bagi seorang teknisi untuk datang. Jika profesional tidak bisa memperbaikinya tepat waktu, Adelia akan kehilangan pertunjukan. Dia akan kehilangan kesempatan untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa dia layak diinvestasikan. Permisi, Pak, kata sebuah suara lembut. Kedua pria itu berbalik. Adelia berada di pintu masuk. Untuk sesaat, dia ragu-ragu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya yang gemetar, lalu meluruskan diri dengan tekad di matanya yang belum pernah Ridwan lihat. Ayah, saya perlu berbicara denganmu. Adelia, saya sudah menyelesaikan semuanya. Anak ini mengambil keuntungan dari kegugupanmu. Teknisi akan tidak. Kata itu keluar dengan jelas, tegas. Saya membuat janji. Saya akan menepatinya. Bapak Hendra mengerutkan kening. Janji apa? Omong kosong. Pernikahan itu putriku. Kamu tidak bisa. Saya mengatakan jika dia memperbaiki piano, saya akan menikahinya. Dia setuju. Sekarang saya harus memberinya kesempatan untuk mencoba. Ini konyol. Kamu tidak bisa menikah dengan seorang penjaga kebersihan. Saya tidak akan menikah dengan siapapun. Adelia melihat Ridwan. Setidaknya bukan karena taruhan, tetapi janji adalah janji. Dia masih punya 3 jam. Jika dia berhasil, saya akan menepati kata-kata saya. Bapak Hendra menjadi merah. Adelia, kamu gila. Contoh apa ini bagi? Contoh apa? Adelia mendekati ayahnya. Bahwa kita tidak boleh membuat janji yang tidak ingin kita tepati. Bahwa orang miskin tidak layak mendapat kesempatan. Atau bahwa kita harus selalu lari ketika keadaan menjadi sulit. Kesunyian membebani aula. Ridwan menyadari bahwa itu bukan lagi tentang dia, tentang piano, atau tentang pertunjukan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar.
antara ayah dan putri. Kamu tidak mengerti konsekuensinya, kata Bapak Hendra. Lebih pelan. Saya mengerti. Saya mengerti bahwa jika saya tidak bisa bermain malam ini, kamu akan malu padaku. Saya mengerti bahwa semua uang yang dihabiskan untuk pendidikan, saya akan terlihat sia-sia. Saya mengerti bahwa saya akan mengecewakan semua orang yang percaya pada saya. Adelia menarik napas dalam-dalam, tetapi saya juga mengerti bahwa pria ini menawarkan diri untuk membantu saya ketika tidak ada orang lain yang menawarkan diri. Ketika saya putus asa, dia berkata, saya akan memperbaikinya. Dia tidak meminta imbalan apapun. Dia tidak ragu-ragu. Dia hanya menawarkan diri dia. Melihat Ridwan, itulah mengapa dia layak mendapat kesempatan untuk mencoba, terlepas dari hasilnya. Bapak Hendra menggelengkan kepalanya frustrasi. Dan jika dia tidak berhasil, dan jika dia merusak piano sepenuhnya, kalau begitu saya akan bermain piano digital, kata Adelia. Atau saya tidak akan bermain, tetapi setidaknya saya akan tahu bahwa kita telah mencoba. Ayah dan putri saling menatap selama beberapa detik yang panjang. Akhirnya Bapak Hendra menghela napas 3 jam, katanya kepada Ridwan. Jika sampai saat itu piano tidak berfungsi dengan sempurna, kamu menghilang dari sini dan tidak pernah menyentuh instrumen di balai kota ini lagi. Mengerti? Mengerti, Pak. Bapak Hendra pergi dengan menghentakkan kaki Adelia. Berdiri diam sejenak, masih memproses keberaniannya sendiri. Mengapa kamu melakukan itu? Tanya Ridwan. Karena dia ragu-ragu, karena kamu percaya padaku ketika aku sendiri tidak percaya, adil jika aku juga percaya padamu. Dia mendekati piano dan menyentuh beberapa tuts, suaranya jauh. Lebih baik, tetapi masih belum sempurna. Bolehkah saya menceritakan sebuah rahasia? Tanyanya. Tentu. Saya tidak pernah ingin menjadi pianis. Saya ingin menjadi guru, mengajar anak-anak. Tetapi ayah saya mengatakan, itu akan sia-sia bakat saya. Ridwan berhenti, mengutak-atik instrumen, dan menatapnya. Dan apa yang kamu inginkan? Sekarang Adelia tersenyum, untuk pertama kalinya sejak dia mengenalnya. Sekarang saya ingin kamu bisa memperbaiki piano ini untuk membuktikan bahwa terkadang orang bisa melakukan hal yang mustahil. Ketika seseorang percaya pada mereka, dia meninggalkan aula, meninggalkan Ridwan sendirian lagi. Tetapi kali ini dia tidak merasa sendirian. Ada sesuatu yang baru di udara. Bukan hanya tekanan atau ketakutan, melainkan harapan. 315 jam terus berjalan. Tetapi sekarang, Ridwan tahu bahwa dia tidak hanya memperbaiki piano, dia membantu seseorang menemukan suaranya sendiri. Itu layak atas segala risiko. 240. Tangan Ridwan gemetar dan kotor oleh minyak ketika dia akhirnya berhasil mengakses mekanisme palu utama. Skema manual menunjukkan satu hal, tetapi kenyataan piano tua benar-benar berbeda. Setiap bagian tampaknya memiliki kepribadiannya sendiri, cara kerjanya sendiri. Dia hampir menyerah ketika dia melihat di bagian bawah piano, di bawah mekanisme utama, ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Obeng kecil yang terlupakan, tersangkut di antara dua senar bass. Mungkin terjatuh selama konser lama, dan telah ada di sana selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi bukan itu yang menarik perhatiannya. Itu adalah kertasnya. Amplop kecil yang menguning ditempel dengan selotip tua di bagian dalam. Soundboard. Ridwan ragu-ragu. Itu bukan urusannya, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat. Dengan hati-hati, dia mengambil amplop itu dan membukanya. Itu adalah surat tulisan tangan dengan tinta biru pudar. Untuk cucu kesayanganku Adelia, jika suatu hari kamu menemukan surat ini, ketahuilah bahwa piano ini adalah hadiah terbesarku untukmu. Bukan karena musik yang bisa dihasilkannya, tetapi karena apa yang diwakilinya, keberanian untuk mencoba. Bahkan ketika semua orang mengatakan, itu tidak mungkin kakekmu yang mencintaimu. Kakek Suryo. Ridwan membaca kembali surat itu, 2 kali. Kakek Suryo, ayah Bapak Hendra, kakek Adelia. Dia samar-samar mengingat percakapan di antara karyawan tentang kakek Suryo, yang telah mendirikan perusahaan konstruksi dan meninggal beberapa tahun yang
Lalu kertas itu tidak mengatakan bagaimana memperbaiki apapun. Tetapi suara Pak Jatmiko kembali sepenuhnya. Sostenuto selalu lebih halus, Ridwan piano tua. Apapun, kamu periksa dulu. Dia membungkuk dan memeriksa pedal. Pedal tengah macet karena kotoran dan oksidasi. 15 menit, pembersihan hati-hati. Dan dia menguji lagi jika dia bergerak salah sekarang. Dia bisa memutus senar lain. Tangannya gemetar sebelum menyentuh 15 menit kemudian, dengan jantung berdebar kencang, Ridwan telah membuka kunci mekanisme. Suara yang keluar dari piano ketika dia menguji tuts-tutsnya benar-benar berbeda, kaya, dalam, dengan harmoni yang sebelumnya tidak ada instrumen itu. Tidak hanya berfungsi, itu bernyanyi. Ya Allah, Ridwan berbalik budi berada di pintu masuk dengan mata terbelalak. Suara apa ini? Apa yang kamu lakukan pada piano ini? Saya Ridwan masih memproses. Saya menemukan masalahnya bukan hanya pada senar atau tuts. Itu pada pedal sostenuto. Ada kunci tua. Budi mendekat. Tidak percaya. Mainkan lagu. Apa saja Ridwan ragu-ragu. Dia bisa memainkan beberapa hal dasar. Dia telah belajar sendiri di piano digital murah yang dia beli beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang canggih, tetapi cukup untuk menguji instrumen. Dia memainkan melodi sederhana, lagu yang sering dinyanyikan ibunya di rumah. Ketika dia masih kecil, suara itu bergema di aula, dengan kemurnian yang membuat Budi semakin terbelalak. Bro, piano ini tidak pernah bersuara seperti ini. Bahkan ketika baru. Ada satu hal lagi, Ridwan menunjukkan surat itu. Saya menemukan ini di dalamnya. Budi membaca dengan cepat dan bersiul pelan. Kakek Suryo tua Adelia adalah kesayangan dia. Setelah dia meninggal, dia tidak pernah sama lagi. Bapak Hendra juga berubah, menjadi lebih keras. Apakah kamu pikir dia harus melihat ini? Saya pikir dia perlu melihat ini. Langkah kaki cepat, bergema di koridor. Adelia muncul di pintu masuk, masih dengan gaun biru. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya, campuran kegugupan dan tekad. Teknisi sudah datang, katanya. Terengah-engah, ayah saya menyuruhnya langsung ke sini. Dia akan tiba dalam 5 menit. Ridwan melihat jam. Masih pukul 240. Sepertinya, waktu berhenti hanya untuk menguji keberanian mereka. Ridwan merasakan perutnya mensiut. Dia telah berhasil memperbaiki piano, tetapi jika teknisi profesional datang dan mengambil alih situasi, Adelia katanya, bangkit. Sebelum apapun, kamu perlu melihat ini. Dia mengulurkan surat itu. Dia mengambilnya, mengerutkan kening. Apa ini? Saya menemukannya di dalam piano. Itu dari kakekmu. Kesunyian yang terjadi hampir terasa. Adelia membaca surat itu sekali, lalu lagi, tangannya mulai gemetar. Dia meninggalkan ini untukku. Sepertinya begitu. Dan ada satu hal lagi, Ridwan menunjuk ke piano. Uji instrumennya. Sekarang, ini benar-benar berbeda. Adelia mendekat dengan ragu-ragu dan menyentuh beberapa tuts. Suara yang keluar membuatnya berhenti segera. Piano itu merespons dan wajahnya juga. Bagaimana kakekmu benar tentang pedal tengah. Ada kunci tua yang tidak ada yang tahu. Ketika saya membukanya, Adelia duduk di bangku dan memainkan seluruh skala piano. Itu merespons dengan kekayaan suara yang membuat bulu kuduk Ridwan merinding. Ya Tuhan, dia berbisik. Seperti dulu ketika saya kecil, ketika kakek bermain untuk saya. Air mata mulai mengalir di wajahnya, tetapi dia terus bermain melodi lembut, nostalgia yang sepertinya keluar langsung dari hati. Saya ingat lagu ini, katanya di antara air mata. Dia selalu memainkannya. Sebelum saya tidur, saya mencoba memainkannya setelah dia meninggal, tetapi tidak pernah terdengar sama. Saya pikir itu karena saya tidak cukup baik. Kamu selalu cukup baik, kata Ridwan pelan. Piano itu yang tidak berfungsi dengan baik. Adelia berhenti bermain dan menatapnya. Kamu melakukan ini. Benar-benar melakukannya. Kakekmu meninggalkan keberanian. Perbaikan itu dariku. Langkah kaki berat bergema di koridor. Bapak Hendra muncul di pintu masuk, diikuti oleh seorang pria yang membawa tas alat. Adelia, teknisi sudah datang. Sekarang mari kita selesaikan ini dengan cara yang benar. Teknisi mendekati piano dan dengan cepat memeriksa bagian luarnya.
tanpa menguji apapun. Dia bahkan tidak duduk, tidak menguji, dia hanya melihat kotak yang tergores, ketegangan senar, dan memberikan putusan secara otomatis. Dengar, katanya, sambil menggelengkan kepala. Piano ini mengalami trauma yang cukup besar. Untuk perbaikan yang tepat, saya akan membutuhkan setidaknya 2 hari di bengkel kesunyian, membebani aula. 2 hari, Bapak Hendra pucat. Tetapi, pertunjukan malam ini, maaf, Bapak Hendra, dengan tingkat kerusakan yang tampak ini. Saat itulah dia benar-benar memperhatikan Adelia telah mendekat dan menyentuh beberapa tuts. Suara yang keluar membuatnya berhenti di tengah. Kalimat tunggu. Ini merespons. Teknisi mengerutkan kening dan menguji beberapa tuts secara pribadi. Siapa yang mengutak-atik ini? Ini sangat bagus. Siapa yang melakukan perbaikan, Bapak? Hendra melihat Ridwan, lalu ke teknisi, lalu ke piano. Kebingungan di wajahnya. Jelas, tidak mungkin. Anak ini adalah penjaga kebersihan. Ya, kata teknisi, sambil menguji beberapa tuts. Siapapun dia, piano ini merespons dengan sangat baik. Siapapun yang melakukan ini, memiliki bakat. Adelia bangkit perlahan, masih memegang surat kakeknya ayah, katanya dengan ketegasan dalam suara yang mengejutkan semua orang. Ridwan berhasil. Dia memenuhi bagiannya, Bapak Hendra. Melihat putrinya, lalu Ridwan, lalu piano, yang terdengar sempurna. Tapi itu tidak berarti ya Adelia melipat surat itu dengan hati-hati dan menunggu. Janji adalah janji, dan saya selalu menepati apa yang saya janjikan. Dia melihat Ridwan dan, untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, tersenyum tulus. Pertanyaannya adalah, apakah kamu masih ingin menikahiku? Kesunyian yang terjadi sangat memekakkan telinga. Teknisi melihat satu sama lain seolah-olah dia sedang menonton film. Bapak Hendra sepertinya lupa bagaimana bernapas dan Ridwan, untuk pertama kalinya dalam 2 jam, tidak tahu harus menjawab apa. Kesunyian berlangsung. Selamanya Ridwan melihat Adelia yang menunggu jawabannya dengan campuran keberanian dan kerentanan di matanya. Dia melihat Bapak Hendra yang tampaknya terbagi antara kebanggaan putrinya menepati kata-kata dan kengerian seluruh situasi. Dia melihat teknisi yang diam-diam menyimpan alat-alatnya, menyadari bahwa itu tidak perlu. Akhirnya dia melihat piano, instrumen yang telah mengubah segalanya, yang telah mengungkapkan kerapuhan Adelia, kekakuan Bapak Hendra, sesuatu di dalam dirinya sendiri, yang bahkan dia tidak tahu keberadaannya. Bolehkah saya bertanya dulu, kata Ridwan, memecah keheningan. Tentu, jawab. Adelia, mengapa kamu benar-benar ingin menepati janji ini? Adelia berkedip beberapa kali, karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku membuat janji yang benar-benar berarti sesuatu. Dan kamu tanya, teknisi Ridwan melangkah mundur dan menunjuk ke bangku piano. Saya ingin kamu bermain. Pertunjukan dimulai dalam 1,5 jam. Tapi, bagaimana dengan janji itu? Jika suatu hari kamu ingin menikahiku, biarlah itu karena kamu benar-benar menginginkannya, bukan karena kewajiban. Adelia berdiri diam selama beberapa saat, memegang surat itu di dadanya. Kamu menolak Ridwan, mendekatinya. Saya menyarankan sesuatu yang berbeda. Air mata mengalir di wajah Adelia, tetapi dia tersenyum. Bapak Hendra menunduk tanpa jawaban. Kamu punya pendirian, katanya memaksa Ridwan, kata teknisi sambil menyimpan alat terakhir. Bolehkah saya mengatakan sesuatu? Dalam 20 tahun memperbaiki piano, saya belum pernah melihat siapapun memecahkan masalah sekompleks ini sebagai otodidak. Kamu memiliki bakat nyata untuk ini, serius-serius. Jika kamu mau, saya bisa merekomendasikanmu ke sekolah teknik. Kamu bisa menjadi luthier profesional. Adelia mendekati piano dan memainkan melodi yang biasa dimainkan kakeknya. Untuknya, suara itu memenuhi aula dengan keindahan yang membuat semua orang memejamkan mata sejenak. Tahukah kamu apa yang lucu? Katanya berhenti bermain. Untuk pertama kalinya, saya tidak gugup. Saya tidak takut dengan pertunjukan. Mengapa? Karena sekarang saya tahu, saya akan bermain dengan hati. Dia bangkit, mendorong bangku piano dengan tangannya, dan mengulurkan tangannya ke Ridwan. Terima kasih telah memperbaiki piano.
telah membantuku memahami apa arti keberanian yang sebenarnya. Ridwan menjabat tangannya. Terima kasih telah membiarkan saya mencoba. Bapak Hendra mendekati keduanya. Ridwan, saya berhutang maaf dan sebuah tawaran kepadamu Bapak. Saya ingin membiayai kursus teknik untukmu. Saya tahu sekolah luthier. Saya juga ingin merekomendasikanmu kepada pemasok instrumen saya. Ridwan tersenyum. Bolehkah saya berpikir? Tentu, tetapi jangan terlalu lama. Saya punya piano digital yang sudah rusak selama berminggu-minggu. Semua orang tertawa. Ketegangan yang telah mendominasi aula selama berjam-jam akhirnya menghilang. 1 jam kemudian, Adelia naik ke panggung balai kota. Aula penuh. Sesak 300 orang menunggu penampilannya. Di belakang panggung, Ridwan mengamati dari monitor. Ketika dia duduk di piano dan memainkan nada-nada pertama, suara yang bergema di seluruh ruangan sempurna, tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara emosional. Itu adalah musik yang dibuat dengan cinta, bukan dengan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Ridwan merasa bahwa dia telah melakukan persis apa yang seharusnya dia lakukan. Balai kota belum pernah terlihat begitu megah. Ridwan mengamati dari sayap panggung saat tamu-tamu terakhir mengambil tempat duduk mereka di antara penonton 300 orang, pengusaha, politikus, kritikus musik, seluruh keluarga, berpakaian rapi. Semua ada di sana untuk menonton putri dari Bapak Hendra yang hebat. Membuka malam untuk salah satu pianis paling dihormati di negara itu. Gugup tanya Budi, muncul di sampingnya. Sedikit, aku Ridwan. Bagaimana jika piano itu tidak tahan tekanan? Bagaimana jika ada sesuatu yang salah? Pada saat itu, tenang, kamu melakukan pekerjaan yang sempurna. Saya sendiri yang mengujinya baru-baru ini. Tari bergabung dengan mereka, menyesuaikan earphone komunikasinya teman-teman. Dalam 5 menit dimulai. Adelia ada di kamar ganti, selesai berdandan. Bagaimana kabarnya? Tanya Ridwan. Tenang, lebih tenang dari yang pernah saya lihat sebelum pertunjukan apapun. Tari tersenyum. Apapun yang kalian lakukan siang ini, itu berhasil. Direktur balai kota muncul, memeriksa detail terakhir. Dia menyapa Ridwan dengan anggukan. Hormat. Kisah piano yang diperbaiki telah menyebar ke seluruh tim. 5 menit. Teman-teman, umum dia dan Ridwan. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan. Hari ini, kamu menyelamatkan malam kami. Ridwan hanya mengangguk, masih berusaha memproses bagaimana hari kerja biasa telah berubah menjadi seperti itu. Para hadirin, harap tenang. Suara penyiar bergema melalui sistem suara. Dalam beberapa saat, kita akan memulai pertunjukan istimewa. Malam ini, lampu penonton mulai meredup. Ridwan merasa jantungnya berdebar kencang. Apakah dia akan berhasil? Bisiknya pada dirinya sendiri. Tentu saja, kata Budi, kamu memperbaiki piano. Dia hanya perlu bermain. Tetapi Ridwan tahu itu bukan hanya tentang piano. Itu tentang semua yang telah terjadi dalam beberapa jam. Itu tentang keberanian, tentang janji, tentang menemukan siapa kita sebenarnya. Ketika tidak ada yang melihat, tirai terbuka. Grand piano diletakkan di tengah panggung, di bawah cahaya keemasan yang membuatnya berkilau seperti permata. Sebuah instrumen yang beberapa jam sebelumnya tampak tidak dapat diperbaiki, sekarang sempurna, elegan, menunggu. Adelia masuk dari sisi panggung yang berlawanan. Dia mengenakan gaun hitam, panjang, sederhana, tetapi elegan. Rambutnya diikat sanggul rendah, dan dia berjalan dengan postur yang belum pernah Ridwan lihat pada dirinya. Itu bukan kesombongan, itu adalah ketenangan. Penonton bertepuk tangan dengan sopan saat dia berjalan menuju piano. Ridwan menyadari bahwa dia tidak melihat ke arah penonton sama sekali. Matanya terfokus pada instrumen. Dia duduk di bangku, menyesuaikan posisi, menarik napas dalam-dalam, lalu keheningan total. Untuk sesaat yang terasa abadi, Adelia tetap tidak bergerak. Tangannya melayang di atas tuts. Ridwan menahan napas. Bagaimana jika dia macet? Bagaimana jika ketakutan itu kembali? Lalu dia mulai bermain. Nada-nada pertama lembut, hampir berbisik. Ridwan segera mengenalinya. Itu adalah melodi yang dia mainkan sebelumnya, lagu yang biasa dimainkan kakeknya untuknya. Tetapi sekarang,
Ada sesuatu yang berbeda, kedalaman, emosi, yang sebelumnya tidak ada suara piano, yang diperbaiki bergema di seluruh ruangan dengan kemurnian kristal. Setiap nada tampaknya melayang di udara. Sebelum larut ke nada berikutnya, akustik balai kota memperkuat musik tanpa mendistorsinya, menciptakan suasana yang hampir magis. Ridwan mengamati orang-orang di antara penonton. Beberapa telah memejamkan mata, yang lain sedikit membungkuk ke depan, seolah-olah mereka ingin mendekati musik. Seorang wanita tua, di baris depan, diam-diam menyeka air mata. Melodi tumbuh, berkembang, berubah. Adelia berimprovisasi, menciptakan variasi pada tema asli, tangannya bergerak dengan kefasihan yang belum pernah Ridwan lihat. Untuk sesaat, pedal berderit Ridwan membeku Adelia, menyesuaikan sentuhannya dan suaranya kembali bersih. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, hanya musik. Ya Tuhan, bisik tari. Dia belum pernah bermain seperti ini, Bapak Hendra. Berada di baris pertama dan bahkan dari jauh, Ridwan bisa melihat ekspresi terkejut dan bangga di wajahnya. Itu bukan kebanggaan yang dipaksakan dari seorang ayah yang ingin membuat orang lain terkesan. Itu adalah kekaguman tulus atas bakat putrinya. Musik mencapai momen yang lebih intens, dan Adelia menggunakan seluruh keyboard, dari nada terendah hingga nada tertinggi piano, merespons dengan sempurna setiap sentuhan. Di belakang panggung, Ridwan memejamkan mata. Dia bisa mendengar piano bernapas. Setiap jeda, setiap penahanan, setiap nada menemukan tempatnya dalam keheningan sebelum nada berikutnya lahir. Ketika dia melewati C sharp, Ridwan merasakan jantungnya berhenti. Nada itu keluar bersih. Dia hampir tertawa lega. Lalu, secara bertahap, musik mulai tenang. Nada-nada terakhir melayang di udara selama beberapa detik yang panjang. Ketika gema terakhir menghilang, keheningan total. Lalu, seperti gelombang, seluruh penonton berdiri, bertepuk tangan dengan antusias. Pukul 6 pagi, Ridwan memutar kunci di gembok dan mendorong pintu bengkel lampu. Jalan membanjiri instrumen yang tertidur. Gitar-gitar tergantung seperti buah, piano tegak bersandar di dinding, alat-alat yang tertata rapi di bangku kerja. Dia mengambil kain lembab dan membersihkan debu yang menumpuk di papan nama. Semalaman, Ridwan Putra, luthier dan restorasi piano. Huruf-huruf itu berkilau di pantulan. Pagi bengkel. Alat musik itu terletak di sebuah lingkungan tua di kota, di jalan yang rindang. Tempat waktu terasa bergerak lebih lambat. 2 jam kemudian, ketika dia mendengar bel pintu, Ridwan sedang membungkuk di atas piano kabinet. Tahun 1960, memeriksa mekanisme palu permisi. Apakah kamu Ridwan? Dia berbalik dan melihat seorang wanita tua sekitar 70 tahun, rambut putih, tertata, rapi, memegang map dokumen. Ya, saya, ada yang bisa saya bantu? Nama saya Ibu Ratna. Suami saya meninggalkan piano tua ketika dia meninggal. Ini adalah Bazerfer tahun 1948. Sudah bertahun-tahun tidak bergerak, tidak selaras. Beberapa tuts tidak berfungsi. Mata Ridwan berbinar. Bazerfer, salah satu yang terbaik di dunia. Dan Anda ingin saya melihatnya. Sebenarnya, dia tersenyum. Saya ingin Anda menghidupkannya kembali. Saya mendengar tentang pekerjaan Anda melalui keluarga Hendra. Mereka mengatakan Anda melakukan keajaiban. Ridwan tertawa pelan dalam. 6 bulan terakhir, reputasinya telah tumbuh dari mulut ke mulut. Setelah episode di Balai Kota, Bapak Hendra telah merekomendasikan pekerjaannya kepada beberapa kenalan. Bengkel yang dimulai kecil sekarang memiliki daftar tunggu 2 bulan. Saya tidak melakukan keajaiban, Ibu Ratna. Saya hanya memiliki kesabaran dan kasih sayang terhadap instrumen. Itulah yang saya butuhkan. Kesabaran dan kasih sayang. Mereka mengatur kunjungan untuk keesokan harinya. Setelah wanita tua itu pergi, Ridwan kembali ke piano yang sedang dia restorasi. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, tetapi juga intuisi. Instrumen memiliki kepribadiannya sendiri, sejarahnya sendiri, rahasianya sendiri. Pukul 6 sore, seperti biasa, dia menutup bengkel dan berjalan ke kafe kecil di sudut. Di sanalah dia bertemu Adelia setiap hari Rabu setelah kelas yang dia berikan di konservatori.
Dia sudah duduk di meja di sudut, mengoreksi partitur dengan pena merah. Bagaimana harimu, tanyanya. Duduk intens. Saya punya murid 8 tahun yang bermain lebih baik dari saya. Pada usia yang sama. Adelia tersenyum. Dan ada tantangan menarik. Buzzerfer tahun 1948. Wow, itu serius. Ya, dan kamu? Bagaimana proyek sekolah? Adelia menyimpan partitur, matanya berbinar. Saya akan benar-benar membuka sekolah. Tidak lama lagi. Kami akan meresmikan bulan depan 15 anak di angkatan pertama. Dan tahukah kamu, yang terbaik? Saya mendapatkan 2 piano sumbangan. Salah satunya akan membutuhkan restorasi. Saya tahu kemana arahmu. Ridwan tertawa. Apakah kamu akan melakukannya? Tentu, tanpa biaya. Saya tahu kamu akan mengatakan itu. Mereka berbicara selama 1 jam. Seperti yang selalu mereka lakukan, tentang musik, tentang pekerjaan, tentang rencana, yang sekarang menjadi keputusan. Itu belum pacaran. Tidak, itu adalah persahabatan yang tumbuh perlahan, tanpa tekanan, tanpa janji yang mustahil. Ridwan, kata Adelia ketika mereka bersiap untuk pergi. Ya, apakah kamu menyesal menolak malam itu? Itu adalah pertanyaan yang telah dia tanyakan beberapa kali dalam bentuk yang berbeda, dan jawaban Ridwan selalu sama. Tidak pernah. Janji itu penting bagi kami berdua, tetapi bukan karena alasan yang kami kira. Itu mengajari kami bahwa layak melakukan hal yang benar, bahkan ketika sulit. Dan sekarang, menurutmu apa hal yang benar? Ridwan menatapnya, rambut tergerai, mata berbinar, senyum tulus dari seseorang yang telah menemukan tempatnya di dunia. Sekarang, saya pikir, hal yang benar adalah membiarkan hal-hal terjadi secara alami, tanpa taruhan, tanpa janji yang mustahil. Biarkan saja. Adelia mengangguk. Tahukah kamu apa yang lucu? Malam itu, saya sangat putus asa untuk membuktikan bahwa saya berharga sehingga saya membuat janji gila. Hari ini saya tahu bahwa saya selalu berharga. Saya hanya perlu menemukannya sendiri, dan kamu menemukannya dengan sedikit bantuan dari seorang penjaga kebersihan yang keras kepala, yang memutuskan untuk memperbaiki piano yang mustahil. Mereka tertawa bersama. Di luar bengkel, Ridwan berhenti di depan jendela toko dan melihat papan nama dengan namanya. Terkadang saya masih tidak percaya, katanya, apa bahwa hari itu mengubah segalanya. Dalam 5 jam, seluruh hidup saya terbalik menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Seminggu kemudian, Ridwan berada di rumah ibu. Ratna membongkar buzzerfer tua dengan hati-hati. Itu adalah pekerjaan yang rumit, yang membutuhkan beberapa kunjungan. Ketika dia menyelesaikan pekerjaan itu, 2 minggu kemudian, piano itu terdengar seperti baru. Ibu Ratna menangis ketika mendengar nada-nada pertama. Itu adalah musik yang biasa dimainkan suaminya untuknya ketika mereka masih muda. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Tanyanya. Anda sudah berterima kasih membiarkan saya menjadi bagian dari sejarah piano ini. Dalam perjalanan pulang, Ridwan melewati balai kota papan. Nama mengumumkan konser Adelia, resital solo pertamanya. Dia telah menjadi pianis yang diakui, tetapi lebih dari itu, dia telah menjadi guru anak-anak yang selalu ingin dia ajar. Dia berhenti di depan balai kota dan mengingat sore 6 bulan lalu itu. Piano yang rusak, janji yang mustahil, pilihan yang telah mengubah segalanya. Terkadang, keputusan terbaik dalam hidup adalah yang kita buat ketika tidak ada yang melihat. Ketika kita memilih untuk melakukan hal yang benar, bukan karena seseorang akan memberi kita hadiah, tetapi karena itulah yang ingin kita. Jadikan. Ridwan telah belajar itu dengan memperbaiki piano. Adelia telah belajar dengan bermain, dan keduanya telah menemukan bahwa terkadang keberanian untuk mengatakan tidak pada apa yang mudah membuka jalan bagi apa yang benar. Di saku jaketnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Adelia. Makan malam-malam ini, bukan karena kamu menyelamatkan pianoku, karena aku menyukai siapa kamu. Ridwan tersenyum dan mengetik kembali. Saya terima, dengan satu syarat, kamu yang memilih tempatnya. Jawaban datang dengan cepat. Kafe di sudut bengkelmu itu
meja di sudut saya, akan ada di sana jam. Saya tahu, kamu selalu ada. Ridwan menyimpan ponselnya dan melihat balai kota sekali lagi. Lalu dia berjalan menuju bengkel. Ada gitar tua menunggunya dan 1 jam untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum makan malam. Beberapa janji layak dilanggar, yang lain layak dibuat lagi dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat, dan pada akhirnya hidup tidak meminta janji, ia meminta kehadiran.